Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita rindu untuk diisi, untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita melakukan aktivitas kita. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya berikan judul yaitu iman. Nah, iman. Ayat pokok kita terdapat di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, tetapi nanti saya akan bacakan secara bertahap. Nah, di dalam Kejadian 15 ini adalah tentang perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunan. Nah, kita semua tahu bahwa Abraham menantikan janji Allah itu bukan sebentar, bukan hanya mungkin beberapa jam atau beberapa hari, tetapi Abraham menantikan janji Allah selama 25 tahun untuk memperoleh keturunan, untuk memperoleh seorang anak. Nah, di tengah-tengah perjalanan imannya, untuk menantikan janji Allah, Abraham hampir putus asa, hampir. Buktinya di dalam Kejadian 15 ayat 1, lalu ayat 2 dan ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku, hartaku, ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Abram menekankan bahwa dia tidak mempunyai keturunan, sehingga dia takut nanti alih-alih bahwa hambanya yang akan menjadi ahli waris. Nah, Abram hampir putus asa, tetapi di sini Abram bukan berarti tidak beriman kepada Tuhan. Abram hampir putus asa. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Apakah kita juga ada di posisi seperti Abram akhir-akhir ini? Kita sedang ada di posisi hampir putus asa karena mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi di ayat 4 dan 5, Tuhan berkata kepada Abram, mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Abram. Di ayat yang keempat dan kelima, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah Tuhan kembali berkata kepada Abram, mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Abram. Dan respon Abram kita lihat di ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di ayat yang ke-6 ini, pertama kalinya iman dan kebenaran itu disebutkan secara bersama-sama. Nah, dalam perjanjian lama, iman mempunyai dua arti. Dalam perjanjian lama,
iman mempunyai dua arti. Yang pertama tentang percaya atau mengandalkan, dan yang kedua tentang ketaatan atau kesetiaan. Sekali lagi, dalam Perjanjian Lama, iman mempunyai dua arti. Yang pertama tentang percaya atau mengandalkan, yang kedua tentang ketaatan atau kesetiaan. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara bahwa percaya, iman artinya tekun dalam kepercayaan kita dan yakin menyatakan kesetiaan, yaitu ketaatan kita. Nah, inilah iman yang dimiliki oleh Abram. Iman yaitu hatinya diarahkan kepada Tuhan dalam kepercayaan, dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya secara terus-menerus. Nah, iman itu harus dimiliki, iman itu harus terus dibangun secara terus-menerus. Tuhan melihat sikap hati Abram yang percaya dan menganggapnya sebagai kebenaran. Kebenaran berarti memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan dan kehendaknya. Kebenaran berarti memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan dan kehendaknya. Kita akan mundur di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9 ini tentang Nuh, riwayat tentang Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela. Artinya Nuh memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan, bahkan kehendak Tuhan. Kita juga akan melihat di dalam Ayub. Ayub 12 ayat yang ke-14. Ayub 12 ayat 14. Ayub 12 ayat 14. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Nah, ini adalah kebenaran. Dan selain itu, di bawah perjanjian baru, berkat Tuhan, hubungan sejati dan persekutuan dengan Tuhan juga diterima melalui iman. Dan ini adalah kebenaran mendasar dalam perjanjian baru. Kita lihat di dalam Roma 4 ayat yang ketiga. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita akan lihat ayat lain di dalam Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita akan lihat lagi di dalam Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, hubungan yang sejati, persekutuan dengan Tuhan juga diterima melalui iman, dan ini juga adalah kebenaran yang mendasar. Seperti Abraham, Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Sehingga dengan demikian di dalam Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi
Bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepadanya. Sunat menjadi tanda bahwa kita menerima meterai kebenaran. Sunat dalam perjanjian lama artinya dipotong kulit katanya, tetapi dalam perjanjian baru sunat di sini adalah sunat hati. Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita benar-benar hati kita diubahkan? Apakah hati kita benar-benar mengalami perubahan di dalam Tuhan? Sehingga ayat terakhir kita bisa mengatakan bahwa di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu digantiku, hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia dan Tuhan dan Allah dan Yesus akan bertindak. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita mau percaya, kita mau beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Sehingga ketakutan ataupun tantangan ataupun masalah pergumulan yang akan kita hadapi nantinya, kita tetap beriman, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, dan kita tidak takut lagi, kita tidak bimbang lagi, kita tidak menghindari lagi segala sesuatu yang akan terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Kita mau serahkan hidup kita dan kita mau percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.